Shalom, uh, salam jumpa dengan saya pada kesempatan ini, dan waktu ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara kita membuat suara kita menjadi teks sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita ketika kita ingin menulis, ya. Nah, kita menggunakan PC atau menggunakan laptop, ya, untuk pada pembelajaran ini, ya. Nah, pertama-tama kita akan membuka Google Chrome, ya, sebagai aplikasi searching kita, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan membuka Google Drive kita, ya. Atau kalau belum membuka, kita bisa membuka email dulu, ya. Nah, di sini ada Gmail, kita bisa buka Gmail, ya. Kemudian kita bisa memilih di bagian ini, karena saya sudah login, ya. Ini kita bisa buka di bagian titik-titik ini, ya, atau aplikasi Google di sini sebutnya. Nah, kita akan memilih Google Drive, ya. Drive. Kemudian dari Google Drive ini kita akan membuka Google Docs, ya, yang kita akan gunakan untuk mengubah suara menjadi teks. Nah, kita klik di bagian atas kiri atas ini, baru atau new, ya. Kita bisa klik, kemudian kita pilih Google Docs, ya. Lagi nih, ya, baru, kemudian Google Docs. Kemudian di sini kita lanjutkan, kita pilih template, ya. Kenapa saya tidak memilih dokumen kosong? Karena di dokumen kosong dalam laptop-laptop tertentu tidak menampilkan alat yang akan kita gunakan. Itu perlu setting lebih lagi. Nah, kita akan gunakan template. Nah, di sini pasti ada, gitu ya. Jadi kita gunakan template, artinya lembar dokumen atau lembar kerja yang sudah disetting atau dipersiapkan untuk berbagai keperluan, apakah itu laporan, bisnis, dan lain sebagainya, seperti nampak di sini, ya. Kita pilih salah satu saja, misalkan saya pilih surat bisnis, ya. Kita pilih surat bisnis. Nah, ini tinggal kita sudah siap. Kita Ctrl A saja. Nah, sudah terseleksi semua, kemudian kita hapus saja. Kita hapus, kemudian kita sesuaikan jenis huruf yang ingin kita pakai, yang mungkin mempermudah kita, ya. Saya pakai saja Georgia, kemudian fontnya 12, ya. Nah, setelah ini kita akan masuk, ya, ke alat yang kita akan gunakan untuk mengubah suara menjadi teks, ya. Kita pilih saja alat di sini, ya. Alat, kemudian kita pilih dikte. Nah, ini dikte, ya, seperti kita dulu waktu SD, mungkin zaman saya masih didikte, ya, dicatat. Nah, dikte. Nah, ini akan muncul mikrofon, ya, di sini. Nah, di sini kita bisa pilih bahasanya. Ya, ini ada bahasa Indonesia karena saya sudah pilih bahasa Indonesia. Kita bisa pilih dalam berbagai bahasa di sini, ya. Nah, silahkan sesuai keperluan, tapi saya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi sekalipun dia bahasa Indonesia, kalau kita mengucap dalam pronunciation bahasa Inggris, nanti juga akan bisa terbaca selama pronunciasi kita bagus, ya. Pengucapan bahasa Inggris kita bagus, ya. Nah, ini tinggal kita klik saja, ya. Maka secara otomatis nanti akan ada tulisan. Nah, ini sudah mulai muncul, kita klik, ya. Ya. Nah, ketika sudah lambang merah seperti ini, maka ini sudah aktif dan kita tinggal ngomong saja, ya. Maka secara otomatis dia akan mendikte suara kita dan menjadikannya menjadi teks, begini, ya.
Nah, bagaimana dengan tanda baca gitu ya? Saya misalkan mengatakan titik. Nah, dia akan ya, kalau kita tidak berhenti, nah, dia akan menulis titik gitu ya. Kita mesti berhenti dulu, baru dia tanda bacanya akan ada gitu ya. Tanda tanya. Saya lanjutkan. Nah, tanda petik. Kita semua bisa. Tanda petik. Lalu kita lanjutkan kembali. Ya. Titik koma. Terus kita lanjutkan. Ya. Titik 2. Nah, beginilah kira-kira. Jadi kita bisa menggunakan alat ini dengan cukup bagus ya. Tanda seru. Ya, begini. Jadi ini tinggal kita olah saja nanti. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai, ya kita close saja sehingga tidak ada lagi pergerakan yang mendeteksi suara kita. Ya, ini saya tidak menggunakan alat-alat apa lain ya, seperti mikrofon tambahan ataupun juga earphone juga tidak ya. Jadi langsung saja. Tetapi juga kadang-kadang kalau laptop-laptop yang lama mungkin sensitivitasnya masih bisa jadi kurang. Tetapi selama suara kita cukup baik di mengucapkan kata-katanya, maka akan terdeteksi dengan baik. Nah, ini adalah cara yang sederhana tetapi sangat membantu kita. Ya, kuncinya hanya menggunakan fasilitas Google Drive dan tentu saja online gitu ya, tidak offline karena kita menggunakan jaringan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara saja. Kalau kita mungkin ada menulis gitu tapi kita kekurangan waktu, nah kita bisa menggunakan ini dengan lebih praktis gitu ya. Karena kalau kita menulis ngetik kadang-kadang memang berpikir dan mengetik gitu ya, jadi dua hal yang berjalan bersamaan gitu ya. Tetapi kalau ngomong kan langsung mengucap, tinggal nanti diedit saja sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Jadi saya kira itu saja tutorialnya. Nah, ini secara otomatis sudah pasti tersimpan di drive kita ya, karena ini kita di Google Drive. Tinggal kita berikan nama saja apa yang kita tulis ini, laporan misalkan ya, 1. Nah, kita close saja. Dan otomatis akan tersimpan di sini ya. Nah, ini karena tadi surat bisnis ya, saya pilihnya, jadi belum ini yang punya saya yang tadi ya. Saya refresh saja supaya mungkin muncul ya. Nah, ini laporan 1 sudah muncul ya di sini. Tadi saya refresh dulu. Nah, ini adalah yang tadi saya diktekan ya, sehingga sudah ada di sini. Nah, itu kira-kira sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Ya, semua tools ini baik adanya, yang penting kita mampu menggunakannya untuk hal yang positif. Nah, jadi kalau menulis cepat, seperti kata senior saya dalam menulis adalah, menulislah seperti Anda berbicara. Jadi ini alatnya, kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam dan shalom.